Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, anak-anak kelas 9 SMP Negeri 2 Tanjung Jabung Timur yang Bapak cintai dan sayangi serta Bapak banggakan. Bertemu lagi, bertemu pertama kali ya. Bertemu pertama kali dan Bapak pada pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar kita dilindungi Allah dari semua penyakit termasuk yang sedang merebak saat ini ya. COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita lanjut, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, untuk mempelajari sistem reproduksi pada manusia ini ya, tolong simak baik-baik. Kalau perlu disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada hal penting yang kalian belum ingat perlu dicatat, silahkan dicatat ya. Disiapkan pena dan kertas. Iya. Jadi setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan itu selalu bereproduksi. Mengapa kira-kira anak semuanya? Apakah ada yang tahu jawabannya? Bagaimana cara bekerja? Ya, anak-anak pintar semuanya. Iya, jawabannya apa? Oke, untuk tahu jawabannya, marilah kita lanjut. Jadi makhluk hidup itu bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya, ya. Jadi kita ini ya, dari jenis manusia ini Tuhan menciptakan yang pertama kali adalah Nabi Adam, kemudian Siti Hawa, ya. Laki-laki dan perempuan. Nabi Adam laki-laki, Ibu Adam, Ibu Siti Hawa adalah perempuan. Dan mereka bereproduksi sampai ke kita ini yang mungkin sudah beribu-ribu generasi, ya. Nah, jadi proses reproduksi itu diatur oleh sistem reproduksi manusia, yaitu yang ada pada pria atau laki-laki dan pada wanita atau perempuan. Nah, untuk Bapak, anak-anak, untuk mempelajari sistem reproduksi ini, tolong luruskan niatnya, ya. Niat kita luruskan untuk mempelajari ciptaan Tuhan, ya, supaya kita bisa mengambil manfaat dan hikmahnya, ya. Karena sistem reproduksi ini bagian sensitif, ya. Jadi jangan dilihat dari sisi pornografi. Ini bukan pornografi, nah, ini ilmiah. Ya anak-anak ya, luruskan niatnya. Kita belajar untuk mempelajari ciptaan Tuhan yang ada pada tubuh kita sendiri, ada di dalam tubuh kita masing-masing, merupakan bagian dari tubuh kita. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita masuk ke alat-alat reproduksi pada laki-laki atau pria. Ya, alat-alat reproduksi pada laki-laki itu bisa anak-anak semuanya lihat pada gambar. Ya, ada sepasang testis. Ya, ini testisnya. Kalian bisa lihat di layar ya, yang bentuknya seperti bola telur puyuh itu. Kemudian saluran-saluran kelamin. Ya, kemudian kelenjar-kelenjar tambahan dan kemudian penis. Nah, kita bahas satu-satu lebih lanjut, ya. Iya, ini alat-alat reproduksi pada laki-laki anak-anak ya. Yang pertama adalah testis. Jadi testis ini bentuknya bulat, ya, seperti telur ayam atau telur burung puyuh ya. Kalau telur ayam besaran. Nah, ini fungsinya ya, ini merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Nah ya, jadi ingat-ingat fungsi testis ini penghasil sperma. Jadi sperma itu dihasilkan di testis dan hormon testosteron.
Nah, itu dia ditunjukkan oleh ganda panah ya. Itu jangan salah. Tuh, jadi ada sepasang. Oke, ingat ya, yang pertama testis ya. Saluran kelamin. Jadi saluran kelamin ini yang pertama adalah epididymis. Ya. Ini letaknya di atas testis. Fungsinya adalah mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara. Jadi tempat pematangan sperma adanya di epididymis ini, di penyimpanan sementaranya di sini ya. Disimpan sampai siap atau sampai dia matang gitu ya bahasanya. Kemudian yang saluran yang kedua adalah vas deferens. Ya, vas deferens ini adalah saluran penghubung epididymis dengan uretra dan penis. Dan saluran kelamin yang ketiga adalah uretra. Jadi uretra ini merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Ya, jadi ada pertemuan saluran dari kandung kemih juga dari epididymis tadi. Jadi uretra ini tempat saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Nah, ya ini. Nah, epididymis itu yang di atas testis tadi. Kemudian vas deferens yang ini ya, ingat itu yang saluran panjang juga epididymis. Dan uretranya yang ini ya. Kelanjutan dari epididymis. Itu uretranya sampai di dalam penis ya. Itu ada uretra. Oke, kita lanjutkan lagi. Kelenjar tambahan ya, yang pertama adalah vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini berfungsi menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Jadi sperma ini nanti akan dilengkapi dengan lendir ini. Itu tempat produksinya adalah vesicula seminalis. Jadi berupa kantong semen ya, atau kantong mani. Nah, ini dia. Dan kelenjar selanjutnya adalah kelenjar prostat, anak-anak ya. Ini menghasilkan cairan basah berwarna putih susu, itu fungsinya. Fungsi dari kelenjar prostat yang menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Dan yang ketiga adalah kelenjar Cowper atau bulbouretra. Ya, fungsinya adalah penghasil cairan pelicin. Jadi kelenjar-kelenjar ini menghasilkan cairan sebagai penyempurna tempat hidupnya dan juga tempat hidup dari sperma dan juga cadangan makanan spermanya. Itu ya. Ingat ada vesicula seminalis. Ini dia. Nah, itu ditunjukkan oleh tanda panah ya. Kelenjar prostat ini dia. Nah, itu di bawahnya vesicula seminalis, kemudian kelenjar Cowper yang kecil sekali. Oke, ingat-ingat. Kelenjar pada sistem reproduksi pria ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, ada kelenjar anak-anak ya. Oke, ini sengaja Bapak tidak tunjukkan, kalian sudah tahu lah. Oke. Nah, sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria ya, karena tadi sudah anak-anak tahu tempat keluarnya urin dan tempat keluarnya sperma itu sama, yaitu lewat uretra. Cuman sumbernya berbeda. Kalau urin dari penyimpanan di kandung kemih atau kantong kemih, kalau sperma tadi di epididymis disimpannya, dan cairan-cairannya dari kelenjar-kelenjar tadi ya. Nah, testis tadi menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas. Pubertas itu kalau pada laki-laki itu ketika kalian mimpi basah ya, sampai meninggal dunia. Jadi jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Oke anak-anak ya, ingat itu.
Jadi pada laki-laki yang sudah mimpi basah, jadi testisnya sudah menghasilkan sperma. Tapi kalau kalian yang belum mimpi basah, nah, berarti belum, ya, organ reproduksinya belum berfungsi dengan baik, masih dalam proses persiapan. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi ke alat-alat reproduksi pada wanita. Nah ini gambarnya sudah ada, ya. Alat reproduksi pada wanita yang pertama berupa, ya, ada sepasang ovarium, ya. Kemudian ada infundibulum, itu yang bentuknya seperti corong. Kemudian ada oviduk atau tuba fallopi yang seperti tangan, ya, nanti lebih detail kita bahas. Dan ada uterus atau rahim. Jadi kita dulu 9 bulan berada di rahim itu. Semuanya pasti kita tinggal di sana dulu, ya. Kemudian ada cervix atau mulut rahim. Di bagian bawah rahim, bawahnya itu adalah cervix atau mulut rahimnya. Kemudian ada vagina, tempat kita keluar dulu dari rahim ibu kita, ya, yang kita lahir normal pasti semuanya melewati. Oke. Kemudian ada organ kelamin bagian luar. Nah, itu yang bagian di luar tubuh, yang tadi yang 1 sampai 6 itu di dalam. Ya, anak-anak, untuk lebih detailnya mari kita simak satu persatu. Nah, ini kalau gambar kiri dan kanan, ya anak-anak, ini sama-sama sistem reproduksi pada wanita. Kalau yang kanan ini sudah bentuknya sudah diluruskan, ya, disederhanakan. Tapi kalau yang aslinya di dalam tubuh itu di gambar yang sebelah kanan. Ya, bisa kalian lihat ini yang labia minora ini ini bagian luar, ya. Ini vaginanya yang saluran, ya, seperti uretra tadi, ya. Tapi kalau ini uretranya pun ada sendiri di sebelahnya. Kemudian ada cervixnya ini, ada rahimnya ini, ada ovariumnya itu di atas. Jadi kalau aslinya seperti itu susunannya. Ya anak-anak, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Ya, anak-anak. Nah, ini ovarium. Atau disebut juga dengan indung telur. Ya, ini bentuknya juga, ya, tidak bulat-bulat nian, tapi ya agak bulat bentuknya. Fungsinya adalah memproduksi ovum atau sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Itu fungsi dari ovarium, ya. Ada sepasang juga sebelah kiri dan kanan. Itu sudah ditunjukkan oleh tanda panah, ya. Oviduk atau tuba fallopi berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim, ya, dengan gerakan peristaltik dan juga dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Nah, ya, itu anak-anak. Dan alat reproduksi perempuan selanjutnya yaitu uterus atau bahasa kita sehari-harinya namanya adalah rahim. Ya. Ya. Uterus atau rahim ini berfungsi tempat berkembangnya embrio. Jadi sel telur yang sudah dibuahi itu menghasilkan zigot. Zigot berkembang jadi embrio. Jadi embrionya tadi akan menempel di dinding rahim selama normalnya itu sekitar 9 bulan 10 hari, ya. Dan rahim ini pun bisa mengembang hingga 500 kali dari normalnya, dari kondisi asalnya. Jadi 500 kali lebih besar. Kalian bayangkan itu. Anak-anak semuanya yang awalnya dari kita itu sel telur dan sel sperma itu hanya sebuah titik, bisa sebesar bayi yang berat badannya itu ditimbang bisa 3 kilo 4 kilogram, ya. Jadi itu ditampung oleh rahim oleh ibu kita, bapak, ya, selama kurang lebih 9 bulan 10 hari, anak-anak semuanya, ya. Nah, untuk alat reproduksi perempuan selanjutnya yaitu vagina. Nah, itu ada di gambar, bisa kalian lihat, ya.
dan yang di atasnya itu serviks atau mulut rahim, ya. Jadi fungsi vagina ini adalah tempat masuk sperma dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran normal. Jadi itu anak-anak, alat reproduksi pada wanita bagian dalam, ya. Ingat tadi yang pertama sepasang ovarium, kemudian sepasang tuba fallopi, ya, kemudian rahim, kemudian di bawah rahim ada serviks, kemudian vagina. Itu bagian dalam organ reproduksi pada wanita atau perempuan, ya. Oke, sekarang pada bagian luar atau organ kelamin luar itu ada namanya klitoris, ada namanya vulva. Vulva ini terdiri atas labium mayora dan minora. Kemudian ada lubang saluran kencing atau saluran kencingnya itu namanya uretra, ya, sudah kalian bahas di kelas 8. Kemudian ada lubang vagina, tempat kita lahir dulu. Kemudian ada fundus, ya, itu organ kelamin luar pada wanita, anak-anak semuanya, ingat-ingat. Nah, ini anak-anak tugas kalian, ya, itu tadi materinya sudah Bapak sampaikan. Sekarang tugas kalian, ya, ini tugas proyek kalian untuk yang pria, khusus pria ini membuat gambar organ reproduksi pada pria. Ini gambarnya bisa kalian lihat di sini atau juga di buku paket kalian ada, ya. Kalian buat gambar organ reproduksi pada pria, boleh bahannya dari karton, boleh dari barang bekas misalnya kardus, boleh. Kalian kreatif lah, buatlah sekreatif mungkin, ya, organ reproduksi pada pria. Kemudian nama-namanya juga seperti gambar ini, ya. Kalian bisa lihat di buku cetak kalian. Kemudian itu tugas pria yang pertama, ya, kalian buat tabel seperti ini, ya. Jadi ada bagian tabelnya, ini ada yang kolom pertama nomor, nama organ reproduksi, dan kemudian yang ketiga adalah fungsinya, ya. Ini Bapak contohkan testis, menghasilkan sperma dan hormon testosteron, dan seterusnya kalian buat. Ini nama organ reproduksi pada pria dan wanita, ya, bukan hanya pada pria saja. Kalau untuk tabel ini semuanya dibuat pada pria dan wanita. Nomor, nama organ reproduksi, dan fungsinya tadi sudah Bapak jelaskan juga. Kalau kalian boleh mencari sumber lain di buku cetak kalian, boleh di internet juga boleh, lebih lengkap, lebih bagus, ya. Dan nah, ini untuk tugas wanita, ya, sama dengan pria tadi. Kalau sekarang kalian membuat gambar organ reproduksi pada wanita, ya, lengkap dengan nama-nama bagiannya, ya, yang dari ovarium, tuba fallopi, infundibulum, uterus, serviks, vagina, endometrium, itu, ya. Dibuat sebagus mungkin, ya, pada kertas karton boleh, pada kardus juga boleh. Yang penting cantik tampilannya. Silahkan dihias secantik mungkin supaya kalian lebih ingat. Oke, ya. Kemudian juga untuk wanita, tugas kedua yang untuk wanita yaitu membuat tabel sama dengan seperti pria tadi. Ini Bapak contohkan ovarium, nama organ reproduksinya, fungsinya menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan hormon progesteron. Ini kalau tabel ini bukan hanya organ reproduksi wanita saja, ya, tapi juga pria, komplit, ya. Ini Bapak contohkan ovarium dan fungsinya. Oke, anak-anak semuanya paham, ya, tugasnya? Tugasnya nanti kalau sudah siap, yang tabel ini boleh dikirim, difoto, dikirim ke komennya boleh, atau juga di grup classroom yang sudah Bapak buat, ya, Google Class. Boleh dikirim ke sana, ya. Tapi juga tetap disimpan. Silahkan dibuat di buku kalian, di buku latihan. Nah, untuk sementara foto dulu, dikirim di komentarnya, ya, atau dikirim di Google Class. Oke, anak-anak paham, ya, tugasnya? Oke, dengan tampilnya ucapan terima kasih ini juga
berakhir pula lah pertemuan kita pada kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.